selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk menemani saya memindahkan bocil-bocil ini ya ke rumah barunya dengan ini ya box hidroponik yang sudah saya siapkan. Yuk kita mulai aja ya. Nah teman-teman, ini ada satu bak hidroponik. Di dalamnya saya sudah isi dengan air setengah. Nah airnya ini teman-teman belum diberi nutrisi. Kenapa begitu? Karena ini si bocil-bocil yang saya mau pindah tanamkan itu ini lihat, daunnya masih berdaun 4, jadi belum cukup ini ya, belum cukup nutrisi gitu. Ibarat bayi, dia itu belum boleh makanan yang padat. Oke, pindahnya gampang sekali karena ini saya semai dengan media ini ya, dengan media rock wool. Teman-teman pasti sudah banyak yang mengenal rock wool ya. Jadi kalau sudah dalam rock wool seperti ini, sudah dalam keadaan lembab, jadi tinggal diceburin aja seperti ini ya, semuanya seperti ini. Nah ini meskipun mereka disemai secara bersamaan, tetapi pertumbuhannya ternyata beda-beda ya. Ini aneka selada ya Bapak Ibu sekalian. Nanti begitu juga dengan pertumbuhannya, sama seperti anak-anak kita ya, meskipun sama lahir dari orang tua yang sama, tetapi pertumbuhannya berbeda-beda gitu ya, dan karakternya berbeda-beda. Nah begitu pula dengan tanaman ini ibu-ibu. Ini adalah aneka macam selada yang saya semai secara bersamaan dan tumbuhnya berbeda-beda. Ini lihat, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Tapi nggak usah dikhawatirkan karena kita akan memperkenalkan mereka kepada matahari yang sama gitu ya. Nah di sini ibu-ibu tadi saya lupa mengatakan, saya menggunakan metode dengan menggunakan sumbu flanel seperti ini. Gunanya sumbu ini adalah agar kita tidak perlu setiap hari menambah airnya, karena selama sumbu ini menjangkau air, maka tanaman kita akan aman-aman saja gitu ya. Nah ini saya sengaja ini ya, satu rock wool saya kasih lebih dari satu bibit ya ibu-ibu. Nah nanti ini kan ini ya posisi posisi dari rock woolnya. Nah seperti ini kita bisa belah dua ini ibu ya, kita taruh di dua rumah yang berbeda. Nah nanti di tahap selanjutnya ini sebentar lagi saya akan periksa apakah mereka ini cukup kokoh berdirinya di dalam rumahnya yang baru. Kalau dia belum kokoh, maka nanti kita perlu ini kan ya, tambahkan rock wool lagi gitu. Nah ini satu bak ini itu bisa berapa nih, 4 kali 3. Jadi satu bak ini ada 12 ini ya,
12 rumah ibu-ibu, jadi ibu-ibu bisa memperkirakan berapa bak yang diperlukan untuk ini ya, untuk semaian yang udah Bapak Ibu ini kan, Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu siapkan ya. Nah, seperti ini ya. Ini masih ada beberapa yang saya belum pindahkan karena saya persediaan netpotnya yang ada di sini itu ada di bawah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ini posisi ini ya, posisi rock wool dengan netpotnya. Ini masih ada celah yang kita akan isi dengan rock wool lagi. Kenapa begitu? Karena tanaman ini semakin besar akan semakin berat. Jadi kalau netpotnya itu tidak kokoh, rock wool di dalam netpot itu tidak kokoh, nanti dia akan ambruk begitu ya. Jadi caranya begini. Ini saya punya rock wool itu bisa dipakai ulang ya, teman-teman. Jadi kalau ini ada rock wool sisa tanam yang periode sebelumnya, nah itu jangan dibuang saja. Nah ini ada cuilan dikit ya, dibuang saja yang tidak ini ya, betul-betul sudah kotor gitu. Tetapi yang masih bisa dipakai, kita pakai aja untuk selipan atau sisipan seperti ini. Nah ini teman-teman yang saya sudah tambahkan rock woolnya, dan ini kita lakukan untuk semua netpot itu kita periksa satu persatu. Setelah itu kita masukkan kembali di rumahnya yang baru. Nah nanti kalau ini baby ini sudah daunnya keluar 5 daun atau 6 daun, maka air yang ada di bak ini akan ditambahkan nutrisi Abimix. Untuk selada itu biasanya saya memakai ppm. ppm itu ukuran satuan untuk nutrisi ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang ini 800 ppm itu untuk selada dan 1000 ppm untuk sawi. Itu ada alat ukurnya. Nanti lain kali saya akan posting untuk ini ya, bagaimana atau apa saja karakteristik dari nutrisi. Nah teman-teman, kemarin saya sudah jadi kalau yang ini yang barusan kita lakukan, metode tanamnya adalah tanaman ini tidak kita tenggelamkan ke dalam airnya, tapi mengambang dan airnya pada batas dasar netpot. Nah kemarin saya sudah melakukan pindah tanam ya untuk beberapa baby yang lain dengan metode yang berbeda seperti ini ya. Nah teman-teman, ini itu adalah yang disebut metodenya metode rakit apung. Tapi di sini saya menggunakan rakit apung yang ini ya, mini gitu. Nah seperti ini, airnya full ya, bisa dilihat ya, airnya full. Dan saya pakai styrofoam ini, diambangkan aja di atas ini, di atas airnya. Nah pola rakit apung ini Bapak Ibu sekalian, nah ini yang agak besar, ini juga metode yang sama dengan rakit apung, dimana di sini perbedaannya adalah tidak perlu digunakan netpot ya,
Jadi langsung aja dilubangin kecil-kecil, kemudian tanamannya diikat dengan ini yang ini itu diikat dengan ini ya, rock woolnya diikat dengan flanel atau sumbunya, kemudian baru diapungkan. Nah, kalau yang ini tadi Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini tidak digunakan flanel ya, karena ini coba lihat, saya menggunakan net pot yang modelnya kerucut ya, yang modelnya kerucut, sehingga daya jangkaunya ke dalam air itu cukup ini ya, cukup dalam gitu ya. Jadi untuk net pot itu tidak diperlukan. Di samping itu untuk metode rakit apung, net pot itu akan memberatkan dari styrofoamnya sehingga tenggelam gitu. Nah, saya kira bincang-bincang kita tentang pindah tanam si bocil-bocil ini, teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Nah, kita akan jumpa lagi kira-kira 7 hari kemudian untuk melihat bagaimana pertumbuhan dari momongan kita ini. Salam berkebun.